Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya bahwa hanya karena anugerah, kasih setia Tuhan dalam hidupan kita masih ada sampai hari ini. Karena saya percaya perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna buat hidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih setiamu bagi kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami. Engkau ada buat kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan pagi hari ini kami serahkan ibadah dari awal sampai akhir kedampatan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau yang memenuhi kami dengan sukacita-Mu. Engkau yang memenuhi kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita, kami menemukan kedamaian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Saat saya katakan sukacita, kalian katakan kekuatan. Saat saya katakan kekuatan, katakan sukacita. Haleluya. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Kekuatan. Kekuatan. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Haleluya. Biarlah kita terima sukacita surga. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita-Mu dalam hidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
akan terima sukacita surga yang menjadi kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita musik memuji Tuhan. Mazmur 5 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Haleluya, Engkaulah kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi-lagi katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah itu menjadi sukacita bagi setiap hidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Saat kami menikmati hadirat-Mu, kami mendapatkan kemenangan dan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mau dekat dengan setiap hidupan kami, yang berseru berdoa mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah.
dalam hidupmu. Rasakan kasih-Nya menjamah setiap kita. Ya Ramahu ya Rahabosuk lilalaba ya ralabasanda ya laba. Hilala ligire biki sobri glafre vasopra mala ya rabasanda ya. Ya Ramoko ramahasanda ya rabasanda. Ya Rahabosik nelokura hasanda ya. Ya Robo sumahali ya Robo hasanda. Sana usikilara bana kita ya masih. Sikiri kalau bukan bahaya ramasana. Dia bahaya sikiri orang. Dia bahaya ramasana ya bala. Dia bahaya ya bala. Dia biar terus hadirat-Mu Tuhan kami rasakan di hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Sikala bahaya bahaya mari tengadahkan kedua tanganmu, katakan sama-sama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Travis Michael. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sama-sama katakan, dialah hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dialah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa di sorga, untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan itu biarlah naik seperti asap dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu juga pasti akan memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Kami percaya juga firman-Mu itu yang menjadi setiap jawaban dalam setiap persoalan kami, setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul, ya. Walaupun mungkin kita tidak ada di gereja, tetapi saya percaya dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada, di rumah-rumah maupun dimanapun, saya percaya firman Tuhan akan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya akan bersama-sama membaca satu firman Tuhan yang sangat menarik, karena saya percaya tema ini merupakan tema yang bagi saya satu pergumulan. Mengapa? Karena tema ini merupakan satu juga ujian bagi saya secara pribadi. Mengapa? Karena situasi saat ini yang mungkin tidak memungkinkan bagi setiap kita, tapi biarlah melalui firman Tuhan ini mengajak kita supaya dalam keadaan situasi yang tidak mungkin, yang mungkin mustahil, tapi Tuhan mengajak kita, saya dan saudara, untuk kita tetap bersuka cita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu penuh dengan sukacita. Ya, penuh dengan sukacita. Saudara, kalau saudara mungkin melihat situasi kondisi saat ini, masa orang itu disuruh bersuka cita? Pak, mungkin ada orang Pak bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa situasi seperti ini kok kami disuruh bersuka cita? Tidak mungkin, ya. Justru keadaan sulit seperti ini mestinya kami bersedih, ya. Tidak mengapa, itu bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu mungkin orang dunia yang tidak percaya akan Tuhan. Tapi justru melalui firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita dalam situasi kondisi yang sesulit apapun, susah sekalipun, kita diajak untuk bersukacita. Ya Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama-sama, yaitu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin. Saudara, ini adalah khotbah dari seorang yang bernamanya Petrus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Petrus ini dulunya, ya, dia seorang yang menyangkal Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, Petrus ini dia segera bertobat. Dia segera berbalik untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita lihat melalui peristiwa dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang 8 ini dikutip dari perkataan Daud. Nanti kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa bukan sekedar kita juga hanya dilimpahi. Mungkin ini Petrus dia menyampaikan bahwa kita akan dilimpahi dengan sukacita. Tapi alangkah baiknya saya mengajak Bapak Ibu supaya lebih jelasnya kita akan baca, ya, dalam satu ayat lagi, yaitu dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, ya. Jadi ini supaya lebih jelas lagi bahwa dikatakan bukan sekedar kita hanya dilimpahi, tetapi berlimpah-limpah. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan sukacita. Ya, saudara sekalian, saya akan bacakan ayat ini. Dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ini satu hal yang luar biasa bagaimana Petrus dia mengambil satu juga tanggapan respon dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat 11 ini yang ditulis oleh Raja Daud. Nah, saudara, dikatakan bahwa harus bersukacita. Kita harus penuh dengan sukacita. Ya Bapak Ibu, justru dalam kondisi seperti saat-saat ini, justru hati kita itu harus tetap sukacita. Ya, saudara, kalau ada orang yang sakit, orang sakit pasti kalau kita berkata, Pak, Bu, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, saudara. Satu ketika Bapak Ibu, saya diundang oleh seseorang, saya berpikir begini, loh masa sih
Orang harusnya bersukacita itu pada waktu dia ketiban berkat. Mengalami berkat daripada Tuhan, kesehatan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, saya terkejut. Dan saya kaget karena kenapa? Saya pada waktu itu diminta untuk melayani, membaca firman Tuhan dalam, saya kaget juga. Bukan temanya, Alkitabnya, bahasa Indonesia tetapi bahasa Jawa, saudara. Tapi puji nama Tuhan saya bisa membacanya dan saya juga bisa apa? Bisa mengutarakannya. Dan Bapak itu dia senang sekali. Saya tanya, Pak, Bapak mengundang kami dalam hal mengucap syukur. Tetapi maaf Pak, saya melihat kondisi Bapak itu sakit. Masa Bapak mau bersuka cita, tetap bersyukur kepada Tuhan? Wah saudara, ini luar biasa. Saya percaya saya mendapatkan satu berkat dari seorang bapak ini. Dia berkata, enggak apa-apa Pak Pendeta. Justru pada waktu bukan saja kita mengalami berkat daripada terus kita bersuka cita. Tidak mengapa, walaupun kondisi saya sakit sampai saat ini. Saya tetap bersuka cita. Wah saudara luar biasa. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita juga mengalami hal yang serupa seperti Bapak ini? Mungkin Bapak Ibu tidak sakit seperti yang dialami, mungkin mengalami problem masalah, pergumulan, ya saudara. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, puji nama Tuhan. Untuk tujuan firman Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini, tujuan firman Tuhan yaitu hidup dalam kepenuhan sukacita. Hidup dalam kepenuhan sukacita. Nah saudara, maka sebab itu justru kondisi yang saat-saat ini terjadi di luar sana Bapak Ibu, justru kita sebagai anak Tuhan, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu, sukacita yang bagaimana? Yang diinginkan. Mungkin saudara, kalau orang dunia mengatakan, Pak kalau kita sukacita, kita bahagia, kita joy, yes, pokoknya kita enjoy saja pada waktu kita tetap sehat, tetap kita tidak ada masalah, kita tidak ada pergumulan, kita tetap bersuka cita. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak. Tapi justru pada waktu tidak sekalipun dalam keadaan yang tidak mengenakan, kita diminta oleh Tuhan tetap bersuka cita. Oleh sebab itu tadi dikatakan Mazmur 16 ayat 11 tadi, Daud mengatakan biarlah kita ini dilimpahi oleh sukacita. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu, apa itu sukacita? Bagaimana yang bersukacita, yang bagaimana yang diinginkan saudara? Mungkin keinginan manusia, tapi yang diminta adalah keinginan Tuhan supaya kita tetap bersukacita. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu, yaitu sukacita adalah buah roh. Saya minta dibacakan ayat ini, yaitu Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Kita akan lihat bahwa Bapak Ibu di sini kita diingatkan bahwa ternyata sukacita itu adalah buah roh. Ya, silakan dibacakan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Iya, saudara, dari ayat ini jelas dikatakan bahwa sukacita itu adalah buah roh. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mengapa kita disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, dikatakan bahwa ada sukacita. Sukacita ini bukan saja sekedar kita menjadi buah pengetahuan, tidak saudara. Ya. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan lebih daripada itu, bukan cuma kita sekedar tahu sukacita, tetapi yang Tuhan minta supaya kita apa? Supaya menjadi buah kehidupan. Ini yang penting saudara. Buat apa kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak pernah menghidupinya itu. Itu nonsen. Itu tidak bisa. Saudara, karena Alkitab firman Tuhan mengajak kita supaya kita bukan saja sekedar menjadi pendengar saja. Saudara, tiap minggu kita datang ke gereja, kita sudah berapa banyak mendengarkan firman Tuhan, tetapi ternyata toh Bapak Ibu tidak banyak yang kita bisa terima. Cuma seberapa persen saja yang kita tahu, tapi sebenarnya di balik itu kita tidak tahu, kita lupa ya saudara. Tetapi
Melalui kesempatan pada hari ini, pagi hari ini, saudara, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadikan sukacita itu buah kehidupan, bukan sekedar buah pengetahuan saja. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajak kepada saya dan saudara, sukacita adalah buah roh, dijadikan menjadi buah kehidupan. Nah, ini menjadi satu hal yang penting buat saya dan saudara mengingat bahwa kita harus menjadikan sukacita ini menjadi satu gaya hidup, lifestyle, saudara. Ini yang penting. Buat apa, saudara? Ya, saudara mungkin ketemu dengan orang, kenapa Pak, Bu, kok cemberut aja? Aduh, ini susah ini. Mengalami pergumulan, situasi saat ini Pak, aduh gimana Pak? Jualan saya enggak laris Pak. Malah justru apa? Tidak laku, tidak laris, malah apa? Dibagikan secara gratis karena enggak payu, saudara. Terus kemudian bersedih, kemudian kita putus asa, kita mulai khawatir, kita mulai bimbang, saudara. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan, come back to Bible. Kita diajak supaya tetap sukacita, hati ini tetap sukacita, walaupun secara kasat mata tidak memungkinkan. Jadi kita harus menjadikan sukacita itulah gaya hidup saya dan saudara sebagai anak Tuhan, lifestyle. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang Tuhan minta supaya apa? Biarlah sukacita ini menjadi satu bagian dalam kehidupan saya saudara, supaya apa? Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu artinya apa? Melalui kehidupan saya dan saudara, itu artinya kita memuliakan nama Tuhan. Dengan hidup kita bersukacita di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saya dan saudara sebagai anak Tuhan, sukacitanya tetap ada dalam kehidupan saya dan saudara. Pada waktu Bapak Ibu pergi, Bapak Ibu berada dimanapun, berjumpa dengan mungkin ada orang-orang yang putus asa, ada orang yang tidak mengalami sukacita lagi. Dengan keadaan situasi kondisi yang saat ini terjadi, itu justru mereka dihiburkan. Mereka bertanya, Pak, Bu, kenapa? Kok situasi sulit begini kok Bapak Ibu bisa bersukacita? Oh, saya punya Tuhan kok. Saya punya Allah yang hidup. Wah, saudara, saya percaya Bapak Ibu pada waktu orang bisa melihat saya dan saudara seperti ini, waduh, mereka merasa terbangun kehidupan mereka. Hati mereka yang mungkin sudah mulai bangkit lagi. Karena kenapa? Melihat saya dan saudara. Jangan saudara ketemu dengan orang yang sudah mengalami kesusahan, saudara juga tetap susah, sulit. Iya Pak, tambah nambahi lagi. Aduh iya Pak, podo ya aku juga susah. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari mengajak Bapak Ibu saudara sekalian supaya kita tetap menjadikan sukacita ini adalah buah-buah kehidupan Bapak Ibu. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara. Yang kedua Bapak Ibu, bukan sekedar cuma sebagai buah roh saja, tetapi yang Tuhan inginkan sukacita ini, sukacita bukan seperti yang dunia alami. Tidak, yang Tuhan inginkan supaya apa? Sukacita yang di dalam Tuhan. Yang bagaimana Pak? Sukacita di dalam Tuhan. Coba mari saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat ini. Tolong minta dibacakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Luar biasa dari ayat ini saya betul-betul mendapatkan satu kekuatan yang baru, sukacita yang baru, saudara Bapak Ibu. Karena kenapa? Justru dari ayat inilah kita diingatkan kembali, kita dibangunkan kembali. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Iya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, saudara. Kalau Bapak Ibu kita melihat tema kita Filipi ini Paulus ada di mana Bapak Ibu? Paulus ini tidak ada di rumah pesta. Paulus tidak ada di tempat keramaian, kumpul-kumpul. Ya, ada pesta, ada perayaan. Tidak Bapak Ibu, tapi justru dalam kitab Filipi ini justru Paulus itu berada di penjara, saudara. Wah, bukankah orang yang di penjara itu orang yang tidak bisa bersuka cita? Ya betul, ya saya katakan iya toh. Kalau dia sedih, ya saya setuju karena kenapa? Dia di penjara kok. Dia mengalami kesusahan, betul saudara. Tetapi kenapa kok Paulus dari ayat ini justru pada waktu
dirinya, pribadinya di penjara, tapi masih bisa menyampaikan berita sukacita kepada jemaat di Filipi. Wah, ini dahsyat ini, saudara. Ini saya katakan mustahil, ini tidak mungkin Pak Paulus. Pak Paulus, Anda ini kan di penjara. Kalau saudara Anda ini ada di, mungkin Pak Paulus ada di pesta, oke saja, tetap sukacita. Tapi mengapa Bapak Ibu? Karena dia punya satu kekuatan yang luar biasa, saudara. Makanya saya katakan, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan. Saya bersyukur tadi, pujian tadi menguatkan. Ya, sukacita itu kekuatan, betul saudara. Karena mengapa? Kalau kita tidak sukacita, kita tidak bisa kuat, ngelokro kita lemah saudara. Mengapa? Ya ini harus sukacita. Nah, saya minta bacakan lagi ayatnya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, inilah kunci di mana Paulus dia tetap bersukacita, dia bisa kuat karena dia tahu dia punya kekuatan yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 13, mari dibacakan. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa Bapak Ibu? Bukan di dalam kehidupannya Pak Pendeta, bukan dalam kehidupannya pengurus gereja, tidak, tapi kekuatannya itu dari Tuhan. Saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah saudara yang membuat Paulus itu bersukacita. Ya, walaupun kondisinya tidak memungkinkan, dia itu ada di penjara Bapak Ibu. Nah saudara, biarlah hari-hari ini yang mungkin sedang kita lihat, ya Bapak Ibu, mari kita tetap kuat Bapak Ibu, kita harus tetap bersukacita. Apapun yang terjadi, coba saudara contoh ini Paulus dia mengalami kesulitan, jadi di penjara, tapi dia masih bisa menyampaikan kepada jemaat di Filipi yang di luar sana, yang bisa berkata, kamu tetap harus bersukacita, padahal dirinya sendiri tidak bersukacita karena dia di penjara, tapi dia katakan tetap apapun itu aku tetap bersukacita. Karena Tuhan tadi berkata, firman Tuhan mengatakan tadi, tetap bersukacita senantiasa. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua Bapak Ibu, bukan sekedar Paulus ini dia mendapatkan kekuatan, sukacita itu kekuatan. Tapi yang kedua ini dikatakan bahwa sukacita itu adalah perlindungan, saudara. Ini luar biasa. Perlindungan yang dari mana Bapak Ibu? Perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Ya, mari kita lihat satu ayat yang sangat baik. Ini satu peristiwa bagaimana Esra, dia seorang ahli kitab Bapak Ibu. Dan juga bersama-sama dengan Nehemia, bersama-sama dengan orang Israel, mereka berkumpul bersama-sama. Dan mereka juga bersama-sama mendengarkan perkataan-perkataan hukum. Hukum apa itu Bapak Ibu? Ini dikatakan hukum Musa. Bagaimana Taurat Tuhan itu diberitahukan kepada mereka, disampaikan kepada mereka. Dan sehingga pada waktu mereka mendengarkan hukum ini, Taurat ini, mereka ada yang menangis. Ada yang mungkin merasa sedih mereka. Karena mengapa? Karena mereka terharu mendengarkan firman Tuhan. Dan saya rindu juga Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu akan tersentuh hati Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Makanya saya katakan tidak hal yang biasa apa yang kita dengarkan, karena itu ada kuasa yang Tuhan nyatakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Saya minta baca dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Kita lihat ayat ini Bapak Ibu, bagaimana orang Israel mereka merasa susah hati. Ya, mungkin mereka sedih karena pada waktu mereka mungkin mendengarkan firman Tuhan, sepertinya firman itu menghantam kehidupan mereka, ingin mungkin menyinggung mereka, sehingga berkata, wah pada waktu mereka tidak tahan hati mereka. Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan ini kami. Coba Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Saudara, perhatikan dari ayat ini, sukacita daripada Tuhan itulah perlindungan Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu nanti baca dalam Nehemia pasal 8 ayat 11 ini, itu mereka orang Israel yang merusak sesak, susah hatinya. Karena kenapa? Mereka dengar firman Tuhan. Saya percaya firman itu menegur mereka. Mungkin ada dosa-dosa yang mereka lakukan, ditegur oleh firman Tuhan, oleh hukum Musa, oleh Taurat Tuhan. Sehingga mereka pada waktu berkata, ya Tuhan ini kami. Dan saudara yang luar biasa dikatakan ada satu kekuatan, penghiburan dikatakan, sukacita Tuhan itu adalah perlindungan. Sehingga pada waktu mereka mendengar, mereka menerima firman itu dengan hati mereka. Dan mereka berkata, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan juga tetap menyayangi kami. Walaupun kami sering berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu ayat mengatakan firman Tuhan, mereka mendapatkan satu sukacita, yaitu perlindungan daripada Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bukan sekedar bahwa sukacita itu kekuatan, perlindungan. Tetapi yang selanjutnya Bapak Ibu, ada yang namanya kelimpahan. Ada saya katakan, yaitu ada sukacita itu ada pengharapan, saudara. Ini penting sekali. Karena mengapa Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, harapan kita itu ada di tangannya Tuhan. Ya, manusia mungkin dunia berharap mungkin maaf kepada harta, kepada dunia. Tetapi kita sebagai anak Tuhan kita diminta supaya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sukacita yaitu ada pengharapan. Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Mari tolong dibacakan ayat firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, bersukacita dalam pengharapan, saudara. Ini luar biasa. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Kehidupan yaitu kehidupan yang akan datang, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Makanya kita harus bersukacita Bapak Ibu. Karena harapan kita itu pasti. Ya, karena Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Puji nama Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bukan sekedar hanya kekuatan, pengharapan. Ya, bukan saja kita cuma itu tadi mengalami kelimpahan, tetapi yang selanjutnya Bapak Ibu dikatakan sukacita oleh Roh Kudus. Ini luar biasa. Ya, tadi oleh sukacita oleh karena Tuhan, di dalam Tuhan. Sekarang Bapak Ibu adalah sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-17. Mari bacakan ayat ini. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, sukacita oleh Roh Kudus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita tadi dikatakan yang pertama itu adalah buah roh. Yang kedua dikatakan bahwa sukacita dalam Tuhan. Tetapi di poin yang ketiga ini kita diingatkan bahwa ada sukacita oleh karena Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Saudara, kita akan merayakan namanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Artinya pada waktu Yesus, dia terangkat ke sorga, dia berjanji, ya, ini kepada murid-muridnya, bahwa aku tidak akan membiarkan kamu seorang diri, yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penghibur, ya, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus itu ada Bapak Ibu. Di mana? Itu di hati dan hatiku, semua kita. Amin. Itu semuanya ada dalam kehidupan saya saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan di luar sana, tidak. Itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Roh Kudus itu memberikan sukacita. Makanya dikatakan pada waktu mengalami kita kesusahan, pergumulan, Roh Kudus datang menghibur kita. Roh Kudus datang membantu kita, menguatkan saya dan saudara, supaya kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan namanya damai sejahtera. Yohanes 14 ayat yang ke-27, kita lihat ayat ini. Tolong dibacakan Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27.
Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, saudara, dari ayat ini, Roh Kudus itu memberikan kepada kita damai sejahtera. Itu oleh karena apa? Karena sukacita oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera. Makanya saudara, ada satu nyanyian. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, Raja damai itu di hatimu bertata. Saudara, jadi Roh Kudus itu memberikan kepada saudara-saudara itu damai sejahtera dan sukacita. Saudara, biarlah damai sejahtera, sukacita itu juga kita bisa bagikan kepada setiap orang Bapak Ibu. Supaya apa? Juga mereka bisa merasakan, oh kalau dekat dengan orang Kristen, dengan anak Tuhan itu luar biasa ya. Hidup mereka ada sukacita, ada damai sejahtera yang mereka bagikan kepada saudara-saudara. Sehingga pada waktu saya juga mengalami persoalan, masalah, saya dihiburkan, saya dikuatkan. Karena ada damai sejahtera yang diberikan. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan bukan saja Roh Kudus memberikan damai sejahtera, tetapi Roh Kudus itu memberikan kemerdekaan saudara. Coba tolong dibacakan ayat firman Tuhan, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17, kita lihat dari ayat ini Roh Kudus itu, di mana Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin, saudara. Di mana ada Roh Allah, di mana Roh Kudus, di situ terjadi kemerdekaan. Ini dahsyat Bapak Ibu. Makanya saudara, mari kita rindukan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, kita rindukan Roh Kudus, Roh Allah supaya apa? Bisa bekerja dengan dahsyat. Ya, bukan saja dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka ada di loteng Yerusalem. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Kita juga bisa mengalami hal yang demikian. Yang penting kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Dan percayalah, di mana Roh Allah ada, Roh Kudus ada, di situ terjadi kemerdekaan. Bapak Ibu yang terakhir, kalau Roh Kudus itu memberikan juga kepada saya dan saudara damai sejahtera dan juga kemerdekaan. Justru yang ketiga ini Roh Kudus mengajak saya dan saudara supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ini yang luar biasa. Karena Roh Kudus dikatakan adalah roh kebenaran. Kita dipimpin kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Orang yang berdosa, mereka pada waktu mendengar berita pertobatan, mereka bisa bertobat memberikan hidup mereka. Meninggalkan kehidupan lama mereka supaya apa? Mereka tetap kembali kepada Tuhan. Orang yang mungkin sudah jauh lama tidak bersekutu, beribadah. Mari kita sampaikan namanya kebenaran firman Tuhan. Hiburkan kepada mereka, mengajak kepada mereka. Supaya kasih Kristus memenuhi kehidupan mereka, hati mereka. Dan mereka supaya bisa dibawa kepada kebenaran daripada Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Kita baca ayat ini, tolong dibacakan. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin, saudara. Ini luar biasa. Ya, Roh Kudus membawa kepada kita supaya kita dibawa kepada kebenaran. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup di dalam dosa. Tidak di dalam hidup kita sakarepe dewe, maunya kita. Tidak saudara. Jadi pada waktu kalau kita menjadi anak Tuhan, hidup kita biarlah tetap dituntun oleh Tuhan. Nah saudara, kesempatan pada saat ini saya mau mengajak kepada Bapak Ibu. Mari saudara sekalian, sukacita ya. Sukacita itu adalah buah roh.
Galatia 5 ayat 22 tadi, sudah disampaikan tadi, dari kita dengarkan. Dikatakan yang kedua, kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat. Tetaplah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dan ternyata sukacita itu juga oleh karena Roh Kudus. Dan yang pada akhirnya dibawa sukacita kita supaya dibawa kepada kebenaran. Supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Saya percaya Tuhan juga akan memberkati kita. Ya, dimanapun kita saat ini berada. Saya percaya berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan saudara dan sekalian. Mari tetap hidup dalam kebenaran. Minta kepada Roh Kudus, Roh Kudus, bawa aku. Bawa kami dalam kebenaran firman-Mu. Supaya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi kebenaran dalam kehidupan kami. Engkau yang terus menuntun dalam kehidupan kami. Engkau yang membimbing dalam kehidupan kami. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Engkaulah Tuhan yang menjadi penyelamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita-Mu terus menyertai dalam kehidupan kami. Sukacita yang merupakan buah roh. Sukacita tetap di dalam Tuhan. Dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Urala pakaya ramaya syakana lamaralama. Urala balabalabalabala syakana. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, biarlah sukacita yang kami terima daripada Tuhan itu bisa menjadi satu gaya hidup kami, untuk kami bisa membagikan kepada setiap orang ya Tuhan. Mungkin pada waktu mereka mengalami pergumulan, persoalan hidup mereka, di tengah situasi kondisi dunia yang tidak menentu ini, tetapi kami bisa membawa sukacita kepada mereka, supaya mereka dihiburkan, mereka dikuatkan oleh firman Tuhan, dan tetap bersukacita dalam Engkau yang menjadi penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Dari kasih-Mu. Mari kita nyanyikan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku pengharapannya daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kali. Ku hidup kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan, sebab anugerah-Mu yang memampukan setiap kami, yang membuat kami sanggup menjalani kehidupan kami ini dengan sukacita yang daripada Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Kalau ku hidup. Mari percayalah Bapak Ibu saudara sekalian, maka yang saat ini mengalami persoalan hidup, percaya ada sukacita Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kau. Mungkin kau saat ini mengalami pergumulan,
dalam kesusahan, mengalami kebimbangan, kekhawatiran, percayalah Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup menolong engkau. Oh haleluya. Tetap memandangku, dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari lebih lagi, sekali lagi bersama-sama, mari angkat imanmu, percayamu kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau melawan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan mengunjungi mereka dan melawan setiap mereka, memberikan kemampuan, kekuatan dalam hidup mereka untuk tetap bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Sekalipun dunia ini tidak menentu, tapi kami percaya dalam Tuhan pasti ada kepastian. Tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, firman-Mu yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menjadi perlindungan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan, tetapi Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dahsyat, yang selalu memelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab ada Roh Kudus juga yang ada bersama dengan kami. Roh Kudus yang menolong dalam setiap kehidupan kami, Roh Kudus yang memampukan dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang terus menjamah dan menuntun dalam jalan kehidupan kami, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami. Roh Kudus yang dalam kehidupan kami, mari tuntun hidup kami. Terus arahkan kehidupan kami, pandangan kami hanya kepada Kau. Tujuan kami yang menjadi pengharapan kami, Yesus Kristus Tuhan, dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, bersyukur padamu, bersyukur padamu Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kami. Pada waktu Kau berjanji, Kau juga pasti akan menggenapinya dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Mari bersama katakan, kalau ku hidup bagimu. Terima kasih Bapa. Biarlah pandangan kami, hati kami hanya tertuju hanya kepadamu. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga menjadi perlindungan dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap hidup, kami tetap sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu sudah memberkati dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus akan menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Dan terlebih biarlah firman-Mu dimeteraikan dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan saja pendengar. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami percaya kami juga menerima berkat yang daripada Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih dan kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Naikkan syukur kami kepadamu. Oh haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari lagi katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan di hadapan-Mu. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya kami menerima berkat yang daripada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tadakan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Hari ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat ini, yaitu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.